Haleluya, puji Tuhan, shalom semua kekasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan yang sangat baik dan diberkati Tuhan. Mari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau jadikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami siap untuk menyongsong berkat yang baru, anugerah yang baru yang Kau sudah sediakan dalam hidup kami. Sebelumnya Tuhan, kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu yang pasti akan memerdekakan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, sharing saya pada pagi hari ini adalah greedy. Apa itu greedy? Tamak, saudara ya. Puji Tuhan, kita masih di dalam seri pengajaran yang luar biasa tentang freedom series ya. Kita tahu tidak kebetulan di bulan ini kita berbicara tentang freedom, saudara. Dan salah satu pengajaran Tuhan Yesus rindu, Tuhan Yesus ingin supaya kita mengalami kemerdekaan di dalam hal mamon, ya. Ini memang kedengaran aneh atau asing buat setiap saudara, tetapi ini sangat penting buat setiap kita untuk kita mengerti bahwa kita harus benar-benar merdeka dalam hal mamon. Amin, saudara. Kalau kita benar-benar merdeka dalam hal mamon, pasti kita bukan orang yang greedy, tamak, serakah, saudara. Tidak pernah merasa cukup dalam kehidupan ini. Di zaman pandemi ini, saudara mungkin bertanya, di zaman sekarang, Bu, zaman pandemi seperti sekarang ini, apa kita nggak butuh mamon, nggak butuh uang? Kebutuhan kita kan banyak. Benar, saudara. Tidak salah dengan uang, ya, tidak salah dengan mamon. Tetapi Tuhan mengingatkan kita di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Yuk kita baca firman Tuhan ini. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, tidak salah dengan mamon, tidak salah dengan uang. Tetapi Tuhan ingatkan yang salah itu, yang keliru itu ketika kita menjadi hamba uang. Akar kejahatan itu cinta akan uang, saudara. Ketika kita menjadi hamba uang, ketika kita mengikatkan diri dengan uang, bahkan dikatakan karena memburu uang, beberapa orang tuh telah menyimpang dari iman, dari percayanya kepada Allah. Bayangin, saudara, mamon, uang itu bisa menjadi tuan atas hidup kita. Tetapi kebenarannya adalah kita harus menjadi tuan atas mamon atau uang atau harta yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Banyaklah mengucap syukur, saudara. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang tidak akan pernah marah ketika orang lain diberkati Tuhan. Ketika orang lain dipercaya berbagai talenta, berbagai berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Kita malah bersyukur. Wow, Tuhan baik ya buat kehidupannya. Dan orang yang bersyukur adalah orang yang selalu ingat akan orang lain. Dia selalu ingin untuk berbagi. Sudah ingat kisah daripada Abraham dengan Lot? Ketika gembala-gembala Abraham bertengkar dengan gembala-gembala Lot, merebutkan wilayah kekuasaan, wilayah kehidupan mereka. Saudara, Abraham dengan santainya, dia tidak membenci Lot, keponaannya, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Abraham memberi kesempatan buat Lot. Sudah Lot, gak usah ribut-ribut, gak usah rame-rame. Kalau gembalamu kepengen ke kiri, aku pilih yang kanan aja. Kalau kamu pilih ke barat, aku pilih ke timur saja. Gak usah rame, gak usah dibikin ribut. Dia memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Lot, saudara. Hati Abraham, orang yang mengucap syukur, selalu ingin berbagi, selalu ingin memberi kepada orang lain. Ingat, saudara, orang yang benar-benar merdeka dari mamon
tidak akan pernah merasa tamak, tidak akan pernah merasa tidak cukup. Dia selalu merasa cukup dalam kehidupannya. Ada satu ayat firman yang mengatakan di Ibrani 13 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara. Orang yang tidak tamak, tidak greedy, tidak serakah dalam hidupnya, dia akan selalu mengingat bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Bahkan dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara. Dia selalu menyediakan, dia selalu memelihara, dia selalu mencukupi dengan cara yang ajaib. Sebab itu ingat, seperti doa Bapa kami yang sering kali kita naikkan kepada Tuhan. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan yang berlebih, bukan serakah, saudara. Tetapi kita harus selalu belajar untuk mengucap syukur. Amin. Orang yang mengucap syukur tidak akan serakah. Orang yang mengucap syukur tidak akan pernah bimbang ketika lihat orang lain diberkati. Tetapi orang yang mengucap syukur juga dia selalu punya hati untuk memberi, untuk mengingat orang lain yang membutuhkan, lebih membutuhkan daripada dirinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh belajar satu pelajaran yang berharga, supaya kami benar-benar harus merdeka di dalam hal mamon. Kami tidak boleh mencintai uang, tetapi kami harus menjadi tuan atas mamon, atas uang, atas harta yang sudah Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak boleh serakah, kami tidak boleh greedy Tuhan. Kami nggak boleh tamak, tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau sudah mengajarkan ini bagi setiap kami. Diberkatilah setiap kekasih Tuhan dimanapun berada. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Berkat yang sama yang pernah dicurahkan sejak zaman Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, percaya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.